Oke guys, kembali lagi bersama channel Quina TV. Di video kali ini saya akan membuat video khusus tutorial buat pemula bagaimana cara melakukan trading future. Saya jelaskan di sini dengan sangat detail supaya kalian paham ya guys ya, yang pastinya dengan bahasa yang mudah dipahami ya guys ya. Jadi kita di sini akan kita jelaskan secara detail cara trading future untuk pemula. Nah, yang pertama kali yang kita lakukan sebelum kita melakukan trading future di Bitget, kita yang pertama kali yaitu deposit dulu. Nah, untuk cara deposit kalian bisa lihat video saya sebelumnya, ada di video-video saya sebelumnya untuk cara depositnya. Nah, di sini ada beberapa cara, misalkan kalian yang pertama itu depositnya melalui P2P, ada ya, ada videonya juga. Ada juga yang pakai QRIS, Dana, OPPO atau rekening bank juga ada video saya sebelumnya. Tapi yang lebih mudahnya itu untuk depositnya itu pakai P2P aja guys ya. Nah, contohnya kalian di sini kemudian juga bisa deposit kalian kirim dari akun exchange kalian yang lain. Misalkan kalian bisa kirim dari Indodax, kalian kirim dari toko kripto, Nanopass, Binance, kalian bisa kirim juga kalau mau depositnya di Bitget ini guys. Nah, contohnya yang pertama kalian di sini saya jelaskan dari awal supaya kalian paham ya guys ya. Misalkan kalian di awal itu depositnya pakai P2P ya. Kalau kalian deposit pakai P2P itu harus kalian pindahkan dulu ke future guys. Karena nggak bisa kalau kita baru beli di P2P langsung trading future, nggak bisa. Jadi harus kita pindahkan dulu. Contoh caranya kalian klik aset di sini, kemudian klik transfer. Klik transfer. Misalkan ini yang pertama depositnya kalian pakai P2P dulu ya, saya jelaskan. Kalau kalian deposit pakai P2P, klik transfer ini. Kemudian di sini ganti spot ini ganti P2P. Kita klik ini. Kemudian kita klik pilih akun pendanaan. Oke, kemudian kita pindahkan ke future USDT-M. Pastikan ini USDT-M karena ada macam-macam ya guys ya. Di sini ada macam-macam USDT-M yang ini. Oke, udah benar. Kita pindahkan. Kita depositnya tadi USDT, udah benar ini. Kita klik di sini jumlah USDT kita deposit tadi berapa. Misalkan tadi saya deposit 10 USDT. Nah, kita klik konfirmasi di bagian bawah. Nah, ini sudah bisa kita trading future-nya guys. Nah, kalau kalian tadi depositnya melalui P2P atau pendanaan ya. Nah, kemudian yang cara kedua, kalau yang kalian depositnya itu melalui kalian kirim dari akun-akun exchange kalian yang lain, misalkan kalian kirim dari Indodax, dari toko kripto, kan bisa juga kalian kirim USDT ke Bitget ini. Nah, kalau kalian kirim dari sini berarti kalian ini kita ganti ke spot ya, karena kan kalau kita kirim dari ini itu dia masuknya di spot ini. Nah, dari spot pindah ke future USDT-M, caranya sama, kita klik ini, kita ganti USDT, kita klik di sini berapa jumlahnya. Ini kalau kalian depositnya itu melalui QRIS atau melalui kalian kirim dari akun exchange kalian, karena kan masuknya otomatis di spot. Kalau kalian kirim dari Indodax, dari toko kripto, USDT-nya itu masuknya di spot. Jadi kalian pindahkan dari spot ke future dulu supaya kalian bisa trading future-nya. Misalkan sini masukin jumlahnya 10, kita klik konfirmasi. Nah, ini transfer dana berhasil, sudah masuk di future semua dananya. Nah, kalau sudah masuk di future semua, itu baru kita bisa trading future-nya guys. Oke, kita lanjut trading future-nya, kita klik future di sini. Nah, pertama kali kita pastikan dulu kita mau trading koin apa guys. Nanti di sini saya jelaskan semua ini ya. Kita pertama kali trading koin apa, di sini kita bisa ganti, kita klik di sini. Nah, kita pastikan dulu di sini kita cari koinnya apa yang mau kita tradingkan. Nah, di sini kita lihat ini, kita mau trading apa gitu guys. Kita memastikan dulu kita mau trading apa. Nah, ini bebas ya, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ya, contohnya di sini ada Bitcoin, ETH, XRP, Solana, Doge ya, Doge USDT ya, DOC USDT. Di sini ada banyak yang bisa kita tradingkan. Nih, kalian bisa pilih. Nah, kalian bisa pilih bebas sesuka hati kalian ya. Contohnya di sini saya mau coba saat ini yang lagi naik apa ya. Kalau saya sih coba ini ya. Saya coba yang ini HBAR USDT. Ya, HBAR USDT.
Kemudian kita lihat dulu candlesticknya, kalau kalian mau lihat stick candlenya di sini. Nah, untuk memastikan trading kalian ya, kalian mau trading apa. Nah, ini dalam 4 jam ada kenaikan terus, kenaikan, kemudian ini turun ya. Nah, ada turun dan kenaikannya udah 18% ini ya. Untuk hari ini udah 18%, tapi kalau dari per hari itu dari kemarin itu naik terus ya. Kemarin ini naiknya full drastis, ini naik ya, naik terus. Ini baru mulai turun ya, kemungkinan besar bisa naik bisa turun ya, bisa naik bisa turun ya. Itu karena kripto ini kan kita nggak bisa menentukan, mau sehebat apapun trader ya, kita hanya bisa menganalisa dan memprediksi aja gitu ya guys ya, karena ini ada marketnya sesuai dengan harga pasar lah ya, sesuai dengan harga market ya. Kalau di sini naik ya naik, kalau turun ya turun ya. Jadi kalian mau trading apa bebas ya guys ya. Di sini DOG ini, DOG lumayan tinggi nih ya, 17%. Kita lihat dulu DOG ya, ini bukan dogi ya, DOG ya. DOG, wow, ini per harinya naik terus ya guys ya, per harinya naik terus untuk DOG. Coba kita trading di DOG ini ya, kita coba trading di DOG. Jadi kalian nggak harus mengikuti trading apa, ini sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya hanya membuat tutorialnya aja, contohnya kita di DOG ini ya. Oke, kita di DOG aja trading. Oke, kemudian di sini ada isolate ya, isolate. Jadi isolate ini kita klik di sini. Di sini ada cross, ada isolate guys. Jadi kalau cross, misalkan kalian klik cross ini itu bisa tradingnya itu, misalkan modal kalian misalkan tersedia ini kan ada 29 USDT ya, di sini saldo ada 29 USDT. Kalau cross ini kalau cross, kita ganti cross dulu, misalkan kita pilih cross ya. Nah, kalau kita pilih cross di sini berarti kita tradingnya berapa, misalkan kita trading 50% aja di sini, 50% berarti yang dipakai 29 kita bikin 30, berarti 15 dolar ya. Tradingnya kita 15 dolar di sini. Berarti kalau kita pakai cross itu kalau sudah kena likuidasi ya, kalau kena likuidasi misalkan prediksi kita naik ternyata turun, kita salah ya, prediksi kita turun dan minus sampai 50% lossnya kita. Nah, itu sudah loss seluruh modal kita ya, 15 dolar tadi. 15 dolar tadi sudah loss ya. Nah, karena kita modal kita masih ada di sini sisanya, kan di sini ada misalkan 30 dolar modal kita, tapi yang kita trading kan cuma 15. Nah, itu nggak kena likuidasi, nggak stop likuidasi karena masih ada saldo, kita masih dipakai terus nih. Jadi cross ini itu misalkan kita tradingnya 15 dolar, itu bisa melebihi dari 15 dolar itu sampai saldo kita ini ada. Jadi likuidasinya nggak kena likuidasi gitu guys, nggak kena likuidasi kalau kita tradingnya 15. Jadi penjelasannya seperti itu ya, mudah bisa disimak ya, bisa dipahami ya. Jadi cross ini itu kita misalkan tradingnya itu nggak semua 15 dolar aja, misalkan modal kita ada 30 dolar tapi kita tradingnya 15 dolar aja. Nah, karena ada likuidasi ternyata prediksi kita salah, sudah sampai 100% minusnya, modal kita sudah 15 dolar nih kerugiannya, tapi karena kita pakai cross itu masih nggak kena likuidasi, masih pakai saldo yang ini lagi, sisanya saldo di akun future kita itu masih kepakai, jadi nggak langsung stop kena likuidasi. Itu kalau cross ya. Nah, kalau isolate itu beda lagi. Kalau isolate, nah ini, jadi ini kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kalian ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau isolate, kalau kalian tradingnya 15 dolar, modalnya kalian yang tradingkan itu 15 dolar. Kalau isolate, begitu kena likuidasi, ternyata prediksi kita salah, kan kena likuidasi, otomatis stop. Sudah habis modal kita, stop. Gitu ya. Kalau isolate itu stop dia, habis langsung 15 dolarnya ini. Nah, kalau cross tadi masih, kalau sudah likuidasi, kalau cross itu masih memakai saldo kita yang di akun. Misalkan saldo di akun kita masih ada, itu nggak langsung stop, tapi masih menggunakan yang ini. Jadi
fungsinya cross itu. Nah, ini kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian mau stop aja, kalau jangan modal saya yang di akun jangan dihabisin semua, jadi saya pilih isolate aja. Saya pilih isolate, saya tradingnya misalkan $15, ya udah $15 aja. Kalau terjadi likuidasi ya udah $15 ini aja habis, jangan dihabisin semua. Kalau cross ini harus bisa mencapai modal kita yang ada di akun semua. Misalkan kita trading separuh, tapi karena likuidasi turun terus ya, misalkan prediksi kita naik ternyata turun sampai semua modal kita yang di akun ini habis. Kalau cross ya bisa menghabiskan modal kita yang di sini. Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana. Nah, kebanyakan sih orang-orang pilih cross karena supaya nggak habis, kalau kena likuidasi nggak langsung berhenti. Kebanyakan orang sih pilih cross ya, nggak langsung berhenti. Tapi saya juga kadang-kadang pakai isolate. Jadi saya pakai isolate, saya pakai $10. Kalau terjadi likuidasi ya udah $10 itu aja yang habis gitu. Kalau saya sih bisa keduanya sih. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian mau pakai yang mana ya. Oke, jadi cross sama isolate sudah bisa dimengerti lah pastinya ya guys ya. Di sini saya jelaskan supaya kalian paham. Jadi kalau cross itu bisa menggunakan, misalkan di sini cross ya, saya pakai cross, saya trading cross di 50% aja. Oke, 50%. Jadi modal saya kan di saldonya kan ada 29,8, berarti separuhnya dari inilah saya pakai cross ya. Kemudian yang kali 10 ini ya, jadi kalau cross ini, kalau kita pilih cross di sini nggak banyak pilihan ya guys ya. Di sini leverage-nya nggak banyak pilihan. Di sini kalau kita pilih isolate, nah kalau isolate ini di sini banyak pilihan ya. Di sini saya jelaskan dulu ya pilihan. Kalau kalian nanti pilih isolate kan supaya kalian tahu juga ini ya. Jadi di sini ada kali 10, ada yang hijau, ada yang merah kali 10-nya ya guys ya. Kita klik di sini. Nah ini kalian mau trading apa nih? Kalau leverage posisi long itu kalau prediksi kalian itu naik, harga koin akan naik ya. Contohnya seperti ini, kita lihat candlenya nih. Sepertinya harga koin di sini ya, kalau saya sih coba pilih turun ya. Saya mau pilih short ya di sini. Oke, kita coba pilih short. Jadi di sini kita klik yang kali 10 ini. Nah di sini karena saya pilih short, berarti klik yang ini, leverage posisi short, jangan yang ini. Klik yang short karena saya pilih yang short, prediksi saya mau turun. Nah kemudian di sini leverage-nya, jadi sini tergantung koin nih. Kalau BTC bisa sampai kali 100 dari modal ya, kali 100 leverage-nya guys, makin tinggi. Jadi ini adalah leverage guys. Leverage itu fungsinya itu mendongkrak modal. Nah, misalkan modal kita $10, dianggap kita pilih yang kali 5, itu dianggap modal kita $50. Jadi semakin besar ya, dianggap seperti itu. Jadi tapi ini beresiko guys. Leverage ini beresiko. Jadi semakin tinggi leverage-nya itu semakin, kalau profit semakin besar profitnya. Kalau kita loss-nya juga semakin cepat ya. Jadi leverage semakin tinggi ini semakin beresiko ya. Kalau untung semakin tinggi, kalau tinggi leverage-nya, kalau kita prediksinya benar ya untungnya besar guys, untungnya besar. Tapi kalau kita salah ya cepat ruginya. Di sini saya jelaskan tentang leverage ya guys ya. Jadi di sini kita lihat dulu leverage yang semakin tinggi, kita lihat di candle ini. Jadi kalau leverage kita tinggi ini ya, leverage prediksi kita misalkan turun ya, prediksi saya kan turun. Jadi begitu ini kan yang ada garis titik-titik ini, begitu kalau leverage kita tinggi, turun aja sedikit gini, misalkan prediksi saya kan turun ya, turun aja sedikit gini untungnya udah besar. Turun sedikit aja itu untungnya udah besar kalau leverage kita tinggi ya. Jadi kalau kita profitnya cepat, semakin turun gini semakin cepat dianggap karena kita pakai leverage tinggi. Tapi kalau leverage kita kecil ya keuntungannya kecil gitu guys, sedikit leverage-nya karena leverage-nya kecil. Jadi nah kalau kita prediksi, tapi itu kan kalau kita prediksi short tadi ya, kita kan prediksi turun.
kita prediksi turun pakai leverage tinggi, ini bergeser turun sedikit aja kita profitnya besar kalau kita pakai leverage tinggi. Nah, tapi resikonya kalau kita salah analisa, prediksi kita turun, ternyata harga koin naik. Nah, otomatis kalau salah ternyata naik, salah dari prediksi, otomatis ruginya juga cepet, kena likuidasinya juga cepet karena kita pakai leverage tinggi. Nah, itu berbahayanya, beresikonya leverage tinggi. Profitnya cepet, ruginya bisa cepet kalau salah analisa. Kalau analisa kita benar, kita prediksi turun, ternyata turun, wah profitnya bisa kenceng guys ya. Profitnya bisa kenceng kalau kita pakai leverage tinggi. Jadi untuk kita yang masih baru-baru pemula ya leverage-nya nggak usah tinggi-tinggi ya. Jadi kita kembali ke tradingnya lagi. Jadi nggak usah tinggi-tinggi lah kalau kita masih pemula. Tapi kalau kita yang udah siap resiko ya, nggak apa-apa. Udah paham resiko, kita bisa pakai leverage yang tinggi. Jadi kalau pakai isolate ini bisa ada pilihannya ya. Kalian mau yang mana? Pilih posisi leverage yang posisi short karena saya pilih turun. Kemudian di sini kali 10 aja lah, kali 10. Nah, kemudian di sini saya pilih isolate aja ya. Saya pilih isolate. Kalau kalian mau pilih cross juga bisa cross. Cross di sini kalinya itu 10, hanya kali 10 ya kalau cross ya. Oke, di sini ini ya, ini dulu saya jelasin yang S. Jadi S ini itu adalah mode tunggal. Yang S itu mode aset tunggal, mendukung perdagangan future USDT hanya jika USDT yang digunakan sebagai aset margin. Jadi mode aset tunggal itu maksudnya kita tradingnya kan pakai USDT ya, USDT aja gitu, USDT aja. Jadi ini S aja, nggak perlu kita rubah. Ini mode multi aset, jadi nggak perlu lah ya. Kita pakai S aja di sini. Kemudian di sini ada buka, ada tutup. Jadi tutup ini nggak perlu sih kalau menurut saya. Ini buka aja, posisinya dibuka kalau kalian mau trading future ya guys ya. Kemudian di sini ada pasar, ini harga. Kita mau trading di harga sekarang. Kalau harga pasar itu harga saat ini yang ada di pasar nih. Nih, harga saat ini ya. Kita mau mulai trading itu di harga ini aja gitu. Kemudian ada juga yang di order limit lanjutan, jadi pemicu. Jadi ini enggak terlalu ini sih. Kalau order limit yang perlu sih order limit sama pasar. Kalau order limit ini tapi kita masih menunggu. Kalau order limit ini kita mau mulai tradingnya, kita setting di harga berapa gitu. Misalnya kita nggak mau trading di harga ini, tapi kalau saya sih pasar aja ya, harga saat ini langsung gitu. Begitu langsung trading saat itu juga gitu. Kalau saya sih pasar aja. Kemudian di sini ini kita tinggal geser aja modalnya. Modalnya saya kan ada 29 di sini tersedia, kelihatan nih 29. Kita tinggal geser. Saya mau pakai modal 50% dari ini atau mau saya pakai semua modal saya. 29 USDT ini pilih aja 100% ya. Kalau di sini saya pilih semua, coba 100% ya. 29 USDT kayak saya pilih isolate ya. Jadi isolate ini kalau habis ini ya udah habis, stop. Kena likuidasi ya udah stop. Kalau prediksi kita salah kena likuidasi ya udah stop. Di ini kita stop ya. Oke, kemudian di sini ada setting take profit dan stop loss-nya, ini bisa kita setting. Itu bisa kita setting nanti setelah trading ya. Oke, kemudian sini kita 100%. Kalau cross tadi udah saya jelaskan ya. Oke. Kemudian di sini ada beli long, ada buka long, ada buka short. Nah, ini adalah kalau yang hijau prediksi kita naik. Prediksi kita naik atau turun. Kalau kita pilih yang buka short berarti prediksi kita turun dari harga ini. Prediksi kita ini. Ya, kita lihat di candlenya. Prediksi kita nanti pasti akan turun, berarti kita pilih short. Tapi kalau ini prediksi kita masih akan naik, ya pilih yang hijau ya. Oke. Kalau di sini saya prediksinya short aja ya. Kita pilih buka short di sini. Kita klik yang ini ya. Kita klik buka short. Oke, di sini sudah saya jelasin semua ya. Oke, ya. Oke, kita klik prediksi turun, buka short. Nah, di sini sudah berjalan nih untuk tradingnya. Tuh. Langsung
kelihatan nih mau profit atau minusnya. Kalau hijau ini berarti profit nih, udah 1,4 dolar nih profitnya guys ya. Jadi ini masih belum tetap ya, masih fluktuasi karena harganya masih naik turun ya. Jadi ini sudah profit 3 dolar, kenceng ya. Profitnya kenceng ya, karena ini di sini juga kenceng nih naik turunnya nih guys, kenceng ya naik turunnya ya guys ya. Oke, sini sudah profit 3 dolar. Nah, kalau mau stop langsung bisa stop aja. Nah, di sini saya jelaskan dulu tentang yang ada di sini ya guys ya. Jadi ini kalau ini short, ini kita tadi pilih short, ini leverage-nya kali 10, saya pilih isolate, dan ini USDT untuk tradingnya. Kemudian yang hijau ini PNL belum terrealisasi, ini adalah profit yang belum kita, profit yang akan kita dapatkan kalau kita mau stop lah. Ini profit yang akan kita dapatkan, tapi ini belum tetap karena kan masih berubah-berubah, kecuali kita stop baru sudah profit ya. Dan di sini RP-nya kelihatan, rupiahnya lebih jelas. Kalau profitnya 1,4 berarti rupiahnya 23.000 kelihatan di sini. Nah, kalau 2 dolar berarti 30-an ribu kelihatan di sini. Ya, di sini kemudian margin ini adalah modal kita trading. Margin ini modal kita trading tadi 29 USDT. Kemudian di sini ada posisi USDT, inilah yang leverage-nya tadi. Leverage saya kan kali 10, modal saya 29. Jadi dianggap modal saya itu 290 dolar karena saya pakai leverage 10 kali 10. Jadi dianggap modal saya ini dikali 10. Makanya semakin tinggi leverage, semakin besarlah modal kita di sini, semakin kencang kalau kita profit, semakin kencang juga kalau kita loss. Ya. Jadi di sini ini kalau ini bisa dirubah mau USDT atau kalian tradingnya bentuk DOC ya. Nah, kalau kalian rubah bentuk DOC berarti dianggap modal kalian tuh 33.700 DOC ya. Ini kita bisa ubah ke USDT aja. Nah, dianggap modal kita 290 USDT karena saya pakai leverage kali 10 gitu ya guys ya. Jadi udah paham ya. Nah, harga entry ini harga saya open posisi, harga open posisi ini saya open posisi di harga 0,08699. Oke, kemudian harga mark ini, harga mark itu harga saat ini yang berjalan di sini. Harga mark itu harga yang berjalan di sini. Kemudian di sini ROE persentase. ROE ini adalah persentase. Jadi sini ya, persentase kita profit. Profitnya itu misalkan ini kelihatan 7%, berarti profitnya itu 7% dan dapatnya ini gitu ya. Ini USDT-nya dalam bentuk USDT, ini persentasenya. Kalau di sini merah minus ya berarti kerugiannya, persentase kerugiannya ya segini. Jadi ini persentasenya lah. Kemudian di sini MMR ini saya kurang tahu juga ini. Jadi ini saya kurang terlalu ini, tapi ini enggak terlalu ini juga lah ya. Yang perlu dipahami inilah. Jadi kemudian di sini ada estimasi harga likuidasi. Estimasi harga likuidasi ini maksudnya kalau harga DOC ini, yang ini mencapai ini, naik di harga ini, otomatis kita loss, kena likuidasi. Nah, kalau menyentuh harga ini, koin yang kita tradingkan ini menyentuh harga ini berarti kita kena likuidasi dan kita loss ya, kita loss guys. Oke. Nah, kemudian di sini ada setting take profit dan stop loss. Nah, ini kalau kalian mau setting ya, kemudian kalau kita klik di sini, nah ini kita bisa setting nih. Kita mau take profit aja, misalkan kita sibuk nih. Saya mau stop kalau sudah profit 50%, stop ya. Kalau sudah profit 50% ini stop dan akan stop otomatis lah. Ini kalau kita nggak mau setting juga nggak masalah stop loss. Kalau kita mau setting juga nggak bisa. Misalkan saya mau stop loss di 24%, 50% aja. Jadi ketika kita rugi 50% dari modal, itu akan stop otomatis. Kita klik konfirmasi, itu seperti itu aja ya. Contohnya seperti ini, kita bikin stop, saya mau profit 100% ya, 100% dari modal. Stop lossnya saya nggak perlu atur, klik konfirmasi. Oke, konfirmasi. Nah, ini sudah berjalan untuk order di sini ya, kelihatan nih ordernya nih. Take profit dan stop take profitnya ya, kelihatan di sini guys ya. Jadi kalau kita sudah profit, nanti akan stop otomatis lah.
Kemudian ini take profit ya. Kalau dia turun di harga ini berarti kita profit 100% ya, kita profit 100% di sini. Oke, kita klik posisi ini lagi. Oke, di sini kemudian ada yang namanya reverse ya guys ya. Kemudian di sini ada yang namanya reverse. Jadi reverse ini fungsinya untuk kalau kita sudah profit nih ya, kita kan tadi sudah atur setting take profit, stop loss, dan kalau sudah take profit kemudian dia akan trading otomatis, beli secara otomatis lagi dengan harga yang kita tentukan di awal tadi. Contohnya kita trading kan harga entry-nya 0,0 ini ya. Nah, begitu kita sudah take profit secara otomatis, dia akan melakukan reverse, trading ulang lagi, beli ulang lagi trading future-nya gitu guys. Reverse ini trading ulang lagi dengan harga yang sama yang semula kita tentukan di awal tadi gitu guys. Tapi ini nggak perlu dibuat juga nggak masalah, reverse ini ya, nggak perlu kita setting, nggak masalah. Kemudian untuk tutup ini, kalau kalian mau tutup trading yang ini, misalkan kita sudah profit pengen kita tutup, ya udah klik aja tutup. Nah, kalau tutup semua ini, itu kalau kita ada beberapa trading, jangan kita klik tutup semua. Kalau tutup semua itu misalkan ada trading yang banyak, misalkan ada beberapa koin kita tradingkan di sini, di bawahnya ada misalkan ya, jangan tutup semua, kita tutup ini aja yang mau kita tutup gitu guys ya. Ya, kemudian kalau ini kita mau bagikan, kalau kita mau bagikan profit kita guys ya, kita klik bagikan di sini. Jadi seperti itu aja ya untuk cara trading future untuk pemula. Di sini sudah saya jelaskan semuanya. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama ya buat saya juga. Dukung terus, support terus channel Quina TV dengan cara like video ini, kemudian subscribe channel Quina TV. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan ketika saya update info-info terbaru seputar trading ya guys ya. Oke guys, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.